membaca, mendengarkan dari Injil ya, yang luar biasa. Dalam khotbah di bukit, Yesus itu mengajar ya. Kita bisa bayangkan bagaimana Yesus berkhotbah di satu bukit ya, tanah yang agak tinggi supaya orang bisa melihat semuanya ya. Lalu dia katakan apa kepada murid-muridnya, kepada semua yang mendengar, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa murid-murid Yesus saat ini? Kita semua. Kasih tahu ini karena kamu murid-murid Yesus. Saya juga murid-murid Yesus. Ya. Maka hidup keagamaan kita harus lebih benar. Kira-kira susah pada ya? Susah. Orang Farisi, ahli Taurat itu kalau pegang hukum sampai sekecil-kecilnya detail ya. Dan menurut kitab Taurat itu yang dilarang banyak sekali. Kalau orang Katolik kan tidak terlalu banyak yang dilarang ya. Misalkan masalah makanan saja ya. Orang Farisi, ahli Taurat itu maaf ya, melebihi saudara-saudari kita yang Muslim. Kalau Muslim paling kan tidak boleh dimakan apa ya? Lebih terus kodok, sweetie gitu ya, yang hidup di dua alam. Apalagi saren, darah. Apalagi minuman keras, es batu. Betul ya? Minuman keras, es batu. Ya. Anjing. Kalau orang Katolik, semua dimakan. Karena Tuhan mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi yang keluar dari hati kita, mulut kita. Pokoknya dalam muntah, siap. Kalau saudara kita yang Muslim, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena Yesus juga pernah mengusir setan dan setannya milih masuk ke dalam babi. Kalau kita babi saja dimakan, apalagi Bapak Ibu yang ngomong bukan saya. Ya, jadi bagaimana? Apakah kita bisa hidup lebih benar dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Tuhan tidak mau memberikan kita beban yang berat. Yang mau dikatakan apa? Bukan masalah hukumnya, tapi motivasi hati kita menaati hukum itu. Amin. Kita hukum itu hafal, tapi saking hafalnya malah hukumnya bisa dipakai untuk menguntungkan orang lain. Ya. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu, kalau ada orang Yahudi berdosa, kalau kita berdosa bagaimana? Sakramen tobat, bayar apa tidak? Didenda? Denda iya, tapi dendanya pakai doa. Paling Bapak kami salam Maria, kamu sayang. Nek roda abot sikit jalan salib ya. Agak berat lagi tambahi rosario. Tapi orang Yahudi waktu itu kalau berdosa, maka dendanya harus mengorbankan domba, sapi, lembu gitu ya. Nah, tidak punya uang ya kayak Yusuf dan Maria yang burung tak ukur gitu ya, burung dada lah, burung dada goreng mereka yang boleh gitu ya. Nah, kalau mereka membawa sendiri kambing dombanya kepada imam untuk dipersembahkan sebagai penebus dosa, imam akan memeriksa, cek, wah ini dombamu ada cacatnya, tidak bisa dipakai sebagai penebus dosa. Lalu terus bagaimana? Ya harus beli di bait Allah. Itu sudah ada sertifikat halalnya. Yang kamu bawa kan ada sertifikat halalnya. Harganya kira
pakai uang bait Allah. Maka di situ ada money changer. Ini tidak bisa pakai uang biasa kok, harus pakai mata uang bait Allah. Ada kursnya apa tidak? Ada. Dapat cuan enggak? Cuan. Orang Yahudi sampai sekarang kan kaya-kaya ya, pinter banget. Ngakali hukum supaya bisa dapat cuan. Itu. Maka dapat cuan, ada cuan. Lalu itu yang mereka pakai. Maka Yesus itu marah kali. Ketika masuk ke bait Allah, apa yang dia lakukan? Dia jungkir balikan meja-meja penukar uang, money changer dijungkir balikan. Ya. Lalu semua yang pedagang-pedagang itu yang nakali banyak orang yang dijungkir balikan. Yesus tidak mau itu, tidak mau hukum yang nantinya malah memberatkan banyak orang. Tapi Yesus mau supaya hati kita, motivasi kita, ya, kita bersyukur, kita bersama-sama boleh mengalami masa prapaskah ini, mempersiapkan diri supaya nanti merayakan Paskah dengan sukacita. Nah, ini hari Jumat, hari pantang. Kira-kira pantang apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Pantang lapar ya. Ya itu urusan sendiri-sendiri. Ya. Ada yang pantang daging, ada yang pantang menyerah. Nah, monggo. Padahal nanti katanya ada surga. Saya tidak tahu menunya apa. Ya. Pantang ya. Pantangnya apa? Pantang puasa. Jadi tidak usah puasa gitu. Ya, itu orang Katolik. Baik, saya tidak akan menghakimi ya, Bapak Ibu. Bolehlah misalkan sekarang, aduh sudah disiapkan, berarti diganti ya. Ganti nanti hari apa? Pantangnya. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nanti kalau kita marah dengan teman kita, dengan saudara kita, termasuk saudara seiman, harus berat atau tidak? Maka kita harus berdamai supaya tidak dihukum. Ya. Terus apalagi? Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir kamu? Ini Jumat wayang kosong menang, mana enak-enak, mana nonton cap gomeng misalkan gitu ya. Tidak di sini di Semarang. Tapi tanggal 4 ekor cap gomeng dihitung, tanggal 10 itu Ciabe. Oh ya ini, yang masih Sinja ya. Saya lupa mengucapkan Sinjun Kyokli, Sinjun Kwaile, Panseruli, Senti Jengkang, apa mana? Ampol Lele. Ya. Harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, curang, ya, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tidak diserahkan kepada MK, tapi kepada neraka yang menyala-nyala. Nah, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Maka temanya ada dari sini ya, pergi berdamai. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi, ya, lalu kemudian kita teringat, aduh aku nyalahi terhadap saudaraku, temanku, teman pelayanan, atau aku mungkin menyimpan kejengkelan, kemarahan, kebencian, kekecewaan. Apa yang Tuhan katakan? Pergi dan berdamailah dahulu. Aku ramai Ekaristi ya. Maka dulu, saya tidak tahu di sini dilakukan atau tidak. Dulu ketika saya masih di gedangan Romo Parokinya Romo Suro, gitu ya, almarhum, itu selalu ketika perayaan Ekaristi, Romo yang tidak memimpin Ekaristi itu siap di kamar pengakuan. Ya. Gunanya buat apa sih? Siapa tahu ketika
doa tobat, seruan tobat, gitu kan ya. Tuhan ampunilah kami, atau mungkin saya mengaku kepada saudara sekalian dan sebagainya. Lalu kemudian kita ingat akan dosa-dosa pelanggaran kita ingat kita masih menyimpan kemarahan, kebencian pada orang lain. Kamar pengakuan sudah terbuka, sudah siap. Ya, supaya apa? Ketika kita menerima tubuh Kristus, sungguh tubuh Kristus itu menjadi berkat. Rasul Paulus mengatakan, barang siapa menerima tubuh Tuhan dengan tidak layak dan tidak pantas, hati-hati. Berkat menjadi utuh. Itu yang mau Rasul Paulus bukan saya. Maka Romo mempersiapkan diri di sakramen ruang pengakuan. Jadi boleh di tengah-tengah misa itu, aduh saya sakit. Atau mungkin waktu sakramen tobat tidak ingat. Pas bacaan pertama ingat, ya langsung kita bisa datang ke kamar pengakuan, diampuni sakramen tobat, terima tubuh Kristus, jadi berkat. Nah, itu. Ini yang mau dikatakan, ya. Dulu, sekarang nggak tahu mungkin karena umatnya makin banyak, romonya belum tentu standby di gereja, gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Ya kalau ingat kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kan waktu Bapak kami nanti kan juga diucapkan ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, ya. Lalu kalau kita nyalai orang, kita juga mohon ampun kepada Tuhan. Ya, kalau merasa masih ganjel ya nanti selesai misa cari romo sakramen tobat. Ya, ini yang Tuhan katakan. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Maka romo itu standby sampai kemudian homili. Setelah homili apa ya? Aku percaya, ada. Ya, itu biasanya romo sudah kembali lagi. Ruang pengakuannya ditutup, selesai. Nah, segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita masih menyimpan kemarahan orang lain, ya, menyimpan kemarahan kepada orang lain, atau mengingat-ingat kesalahan orang lain dan sebagainya, maka tidak usah tunggu mati, kita sudah rasanya di neraka. Amin. Kalau ketemu orangnya saja harusnya jalan lewat sini gampang, karena jengkel sama misalkan ibu siapa? Bukan, ya. Saya misalkan jengkel sama bukan, aku utang bukan sini ditagih terus misalkan. Saya sering gitu ya. Nah, harusnya saya lewat sini dekat, gara-gara saya sering sama bukan, saya lewat. Itu sudah neraka. Yang harusnya misa, artinya kepropos dan jadi misa. Meninggalkan Tuhan, terus pokoknya bisa terus angkringan saya misalnya. Nah itu sudah kita alami di neraka, hati kita tidak damai. Saya ingat satu teman saya sama-sama pengajar setcamp ya. Lalu dia bilang kemis putih lagi, pas kemis putih gegeran sama suaminya. Ya. Kenapa? Karena suaminya pulang kerjanya itu terlambat. Nah dia kan malu. Anggota dewan, masa telat gitu ya. Tapi guru-guru bojoku aku telat isin. Pengajar lagi masa telat misalnya. Akhirnya dia suaminya datang misa dinengke, didiamkan selama perjalanan ke gereja sampai misa itu, kemudian didiamkan. Dan sadar diri. Dia berharap suaminya yang minta maaf sama dia. Kira-kira berhasil apa tidak? Tidak. Artinya gimana? Tambah umum, gitu ya. Wong orang ngerti, sudah di Katolik puluhan tahun, misa telat dan sebagainya. Dan mengadili, selama misa itu mengadili. Dilalah kok lagunya karena kemis putih. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa
Puji setiap hati, ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Terus mencari bagaimana? Malah melopoti yang pur. Ini lagu mono, mengincar aku ya. Orang lagi marah kan sensitif ya. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia. Orang sholat media karena sudah pelayanan kemana-mana kan melakukan yang luhur dan mulia. Jika tanpa cinta kasih apa? Dapat berguna. Dia tambah jengkel terus tersinggung dia. Padahal yang salah siapa? Dia sendiri. Kalau orang hatinya tidak benar, orang lain tidak bikin salah, rasanya orang lain nyalain dia. Nah, maka hati-hati. Akhirnya dia bergumul terus selama misa. Ya. Dan kemudian ketika terakhir diteni sampai bapak kami, kok bojone rasa sadar saja. Dan Tuhan mengatakan, kamu loh yang sudah jadi pengajar, kamu loh yang sudah jadi pelayan Tuhan, maka kamu yang harus berdamai. Lalu dia diingatkan bagaimana bukan murid-muridnya yang minta maaf sama Tuhan Yesus dulu, betul? Ketika kami seperti siapa yang mengampuni dulu, memaafkan dulu? Siapa yang membasuh kaki? Tuhan Yesus. Dan itu mengubah aturan dunia. Kalau aturan dunia yang salah yang basuh kaki. Tapi aturan Yesus yang mengampuni yang basuh kaki. Tapi 2024 ini tidak basuh kaki. Yang salah basuh mulut. Pakai timlo, pakai bakso, nah ya, jadi membasuh kaki itu tanda mau mengampuni. Maka Yesus sebelum murid-muridnya sadar kalau dia nantinya akan nyalahi, akan menyangkal Yesus, akan berkhianat, akan lari kocar-kacir karena ketakutan Yesus disalib, Yesus sudah mengampuni lebih dulu, dibasuh kakinya semua. Ya. Dan itu dipakai kalau kita terkait penyembuhan luka batin. Nah itu caranya Yesus, berbeda dengan cara kita. Maka mari kita melihat Yesus membuat standar baru, ya. Hidup keagamaan kita harus lebih benar dari orang Farisi. Bukan hanya yang tampak dari luar yang baik, tapi juga motivasi hati kita harus baik. Implikasinya, penerapannya, kalau kita mempersembahkan korban, ya bisa kita ikut bisa harus suci keluar dalam korbannya. Jika ingat ada yang belum beres, harus dibereskan. Nah, bagi orang Katolik ada sakramen rekonsiliasi atau sakramen perdamaian tadi yang saya cerita. Ya, kalau ada romo yang siap di kamar pengakuan, ya boleh nanti setelah misa. Pergi berdamai, kita memeriksa diri ya dalam masa prapaskah ini, ya. Masa APP, asi puasa prapaskah ini. Apakah kita ada masalah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, mertua, saudara kandung, kerabat, rekan kerja, teman pelayanan? Nah, kita memeriksa diri. Apalagi kemarin habis merayakan misa Imlek yang melibatkan banyak orang. Dalam pelayanan juga kita tidak luput dari kadang-kadang kecewa, jengkel, kemeromok, ya, lelah satu sama lain, kadang-kadang orang ngerti loh, dan sebagainya dan seterusnya. Kita merasa ingin dimengerti orang lain, tapi kadang-kadang kita sulit mengerti orang lain. Nah, kita juga mau berdamai. Ya. Nah ini ya, ketika Kamis Putih, Yesus setelah berjamuan dia membasuh kaki para muridnya. Membasuh kaki itu artinya mengampuni, berdamai, ya. Menyembuhkan, karena kaki ini buat orang Yahudi kemana-mana mereka dengan kaki. Belum ada mobil, belum ada Gojek, belum ada Grab gitu ya. Menyembuhkan kaki-kaki yang mungkin tergores semak-semak, ya, kena kerikil dan sebagainya, disembuhkan, dibersihkan, disucikan.
Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang pernah ikut retret Kusuk? Pernah? Apa yang berkesan ketika retret Kusuk? Romo Yusuf Hali dan membasuh kaki semua peserta. Biasanya kalau retret Kusuk berapa orang ya? Berapa pasang ya? 50. Kalau 50 pasang 100. Apa Ibu bisa bayangkan? Dan Romo Yusuf Hali basuhnya tidak cuma buat basuh basa-basi gitu ya, cuma disoki air. Betul? Yang pernah ikut, selain dibasuh, dilap, apa yang dia lakukan? Dicium. Apakah kita pernah mencium kaki pasangan kita? Amin amin. Terasi. Tapi ketika Romo Yusuf Hali mau mencium kaki pasangan kita, mau mencium kaki kita, rasanya bagaimana?